Baik kerabat Imelda, sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Imam. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam Mas. Mas Imam di Kelipang ya? Iya di Kelipang. Mas Imam tuh pernah telepon kita gak sih? Iya pernah Mas. Oke. Minggu kemarin lagi. Yes, oke, silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas. Itu ceritanya sekitar tahun 2015an Mas. Itu saya waktu itu sore-sore main ke kos teman saya. Ya, ternyata teman saya itu belum pulang ke kos. Dia masih ada kuliah. Karena saya posisinya punya kunci kamarnya, jadi saya bisa masuk. Saya masuk nunggu dia. Kan waktu itu saya masih SMS lah sama dia pakai HP biasa. Saya SMS dia. Saya bilang kalau saya udah di kosan. Dia balesin, ya nanti mungkin habis maghrib baru selesai. Ya udah saya tunggu di situ. Nah, kan kos sepi. Saya bingung mau ngapain. Saya mau ngerokok Mas. Buka jendela. Itu di lantai. Berarti di lantai 3 Mas. Sekitar lantai 3 kamarnya dia. Itu saya buka jendela. Saya buka. Saya berdiri di dekat jendela Mas. Rokok di situ. Nah, kalau dari jendela itu ditarik garis lurus gitu Mas, lihatnya di depan itu ada kayak tempat tandon air yang gede gitu. Nah itu tuh di situ tuh pertama saya nggak ngeliat apa-apa, tapi kan kalau waktu ngerokok itu kayak yang lihat dalam kamar, ngelihat keluar. Nah, waktu yang ngelihat keluar berikutnya di situ tuh kayak ada cewek lagi berdiri di tandon air itu. Nah saya kan ya masa bodoh aja Mas, kan itu waktu maghrib lah. Tapi saya mikir lagi, lumayan maghrib kok ono wong wedok ning kono. Nah pas saya batin kayak gitu, cewek itu tuh kayak ngelihat ke arah kamar saya Mas, kayak ngelihat ke arah saya, kok medeni. Saya takut, karena takut kamar jendelanya saya tutup, rokok saya matiin. Nah tapi itu setelah itu malah di kamar tuh kayak penuh Mas hawanya. Jadi kayak sesek gitu Mas, kayak ada banyak orang di situ. Hawanya sama udaranya tuh kayak sesek, buat nafas susah. Nah setelah itu nggak berapa lama teman saya pulang. Saya nggak lama di situ sama teman saya, terus saya pamit pulang. Saya cuma bilang ke dia, terus gue ning kos rasa aneh-aneh sih, gak usah macem-macem. Temen saya bilang, lah apa, wis gak usah macem-macem gue. Saya pulang. Nah setelah itu Mas, sebelum saya ada kejadian lagi, dia ngajak temennya ke kos nggak tahu di hari itu atau hari berikutnya. Soalnya saya setelah ngelihat yang cewek itu sama yang kamarnya kayak penuh itu, saya nggak main kan, saya masih takut. Nah dia ngajak temennya waktu di kos kesurupan Mas. Nah jadi waktu di kos itu dia sama temennya kan pintu bukaan Mas. Pintu bukaan itu ngadep ke tangga atas, naik lagi. Jadi ada di lantai dia itu ada tangga naik buat khusus jemuran. Nah temennya yang kesurupan itu ngelihat ke arah tangga itu, yang di atas itu kalau malam tuh gelap Mas, yang tempat jemuran itu. Kayak ada, dia tuh ngelihat tuh kayak ada sesuatu di situ gitu Mas, di tangga di ruangan itu, tempat jemuran itu, sambil teriak-teriak katanya temennya. Nah saya juga nggak tahu cerita detailnya gimana, soalnya kan saya nggak ke situ waktu itu. Ya setelah itu dia sadar, tapi setelah beberapa lama gitu Mas, baru dia, temannya yang kesurupan itu bisa sadar gitu. Tadi lokasinya di mana? Di Jangli Mas, lokasi kosnya di daerah Jangli.
Mas Febri, silakan Mas Febri. Ya, selamat malam Mas Imam. Ya, Mas. Kalau yang saya lihat juga seperti itu Mas. Jadi di kos tersebut dan di tandon air ya. Iya. Di tandon air itu memang ada sosok perempuannya sampai sekarang. Entah ini sekarang ini tandonnya masih atau enggak, tapi sosoknya itu masih ada di situ gitu Mas. Jadi sosok perempuan ini ya yang dulu dilihat sama Mas Imam di tempat air itu ya Mas ya. Sampai sekarang menempati tempat itu sampai sekarang. Entah itu sekarang itu tandon airnya masih atau enggak ya. Tapi yang saya lihat sosoknya ada di situ. Yang saya tangkap masih ada di situ gitu. Dan ya memang di kos itu memang ada beberapa sosok ya. Dan sebenarnya itu sosoknya itu bukan sosok yang jahil-jahil banget gitu Mas. Tetapi pada waktu itu mungkin pada waktu itu temannya Mas Imam ini ya yang kesurupan tadi, pada waktu itu mungkin lagi kondisi drop, terus pikirannya kacau gitu ya Mas ya. Terus otomatis kalau dia memandang ke satu titik, satu arah gitu ya, otomatis kan kayak melamun gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang dimanfaatkan oleh sosok-sosok astral gitu. Tapi sosok-sosoknya ya Mas yang ada di situ itu bukan tipikal sosok yang pengganggu berat gitu, enggak gitu. Kalau berinteraksi sama orang ya mungkin dia hanya menampakkan diri, terus hanya kayak sekelebat gitu-gitu aja. Dan mungkin pada waktu itu yang teman yang kesurupan ini ya mungkin dulunya sebelumnya juga pernah mengalami seperti itu gitu. Mungkin saja seperti itu, bisa jadi gitu. Nah, waktu saya di kamarnya yang kerasa penuh itu Mas, itu tuh kayak di pojokan kamar dekat lemari itu kayak ada yang gede gitu loh Mas lah. Ya memang ada sosok genderuwonya. Oh, memang ada sosok genderuwo di kos itu ya. Jadi sosok genderuwo ini bukan menempati kamar itu ya Mas, tetapi di kos itu, keseluruhan kos itu gitu. Nah itu tuh yang teman saya yang punya kamar itu Mas lah, yang diajak itu yang kesurupan itu tuh disembuhin sama tetangga kosnya lah. Tetangga kosnya tuh bilang kalau katanya kamarnya tuh emang sering buat jalur lewat gitu loh Mas. Loh, saya juga nggak tahu kan, dia yang bilang kan, saya nggak ngerasa apa cuma waktu itu ya mungkin waktu apesnya saya gitu loh. Iya. Tahu itu. Jadi pada waktu itu yang kayak membuat seakan-akan kamarnya itu menjadi penuh gitu ya Mas ya. Itu tekanan dari sosok yang genderuwo ini gitu. Jadi genderuwo ini kalau yang saya tangkap ya, dia memiliki energi yang cukup besar gitu Mas. Kayak buat nafas saja susah Mas waktu itu. Kayak udaranya tuh kan nggak ada gitu Mas. Kayak udah nafas dalam, tapi yang kesedot tuh cuma sedikit gitu loh. Itu tekanan dari si sosok genderuwo ini gitu Mas. Itu katanya yang kesurupan sih Mas. Waktu dia udah sadar, saya baru ingat ini, waktu dia sadar kan
kita kumpul nih mas di kamar itu. Nah dia itu ditanyain lu lah apa kok sono ini. Nah, dia bilang dia tuh ngeliatin ke arah yang tempat jemuran itu mas. Itu tempat jemuran itu di baliknya tempat jemuran itu kayak lahan kosong gitu mas. Nah itu kan gelap posisi nggak ada lampu. Nah, tapi itu dia katanya ngeliat kayak ada mata mas. Mata ngeliatin dia lah, sama dia diliatin balik. Yang diliatin balik, lama-lama dia udah nggak sadar. Dan setelah itu dia ditanyain, dia udah nggak tahu dia tuh kenapa udah nggak tahu. Terakhir dia cuma inget dia ngeliat mata di dekat situ gitu mas. Ya, memang sosok yang apa ya istilahnya mengganggu ya, atau yang masuk ke temannya Mas Imam ini sosoknya kalau yang saya tangkap ya Mas, sebenarnya bukan dari situ. Jadi kayak sosok ini itu kayak pendatang gitu loh Mas. Entah itu pendatang, entah itu hanya lewat gitu ya. Karena yang saya lihat sosok ini itu nggak ada di tempat itu ya, sebelumnya itu nggak ada sosok ini gitu Mas. Sampai sekarang soalnya teman saya tuh masih kos di situ, cuma udah pindah kamar. Setelah kejadian itu dia pindah kamar. Jadi kamar itu kalau nggak salah sekarang kosong, nggak ada yang nempatin. Sebenarnya apalagi tempat-tempat seperti itu ya sebenarnya nggak boleh dikosongin sebenarnya ya sebenarnya, karena kalau dikosongin itu mereka juga tambah senang gitu loh Mas. Tapi ini kosannya ini lumayan ya. Gimana Mas? Tempat kosnya ini lumayan apa ya, lumayan banyak ya Mas, lumayan banyak sosok-sosok seperti cuma, itu gitu Mas. Itu pun kosannya tuh kosan gede, cuma kalau dilihat tuh singgup gitu Mas dari luar. Siang pun kayak kelihatan singgup kosnya. Ini lumayan dan sering ada interaksi kalau yang saya tangkap ya Mas ya. Walaupun nggak setiap hari ya, tapi sering ada interaksi. Entah itu hanya sekelebat kayak ada orang jalan, kayak ada yang terbang gitu-gitu, sering gitu. Waktu saya main malam-malam pernah sih Mas itu kayak ada yang lewat, kan itu kan di lorong Mas. Lantai 3 itu ada lorong. Nah di pojokan tuh yang kayak tempat dapur umum itu Mas. Cuma dapur umum itu kalau nggak ada yang pakai, lampunya dimatiin. Nah di situ tuh kayak ada yang aktivitas, ada yang jalan dari dapur umum itu. Padahal juga kayak nggak ada orang. Soalnya kan situ kan anak-anak kos kadang malam tuh pada main Mas, nggak stay di kos gitu. Ya memang ada beberapa sosok yang masih yang menghuni situ. Cuma yang saya tangkap yang apa ya istilahnya penguasa atau energi yang dominan itu yang si sosok gendruwo ini tadi Mas. Energinya cukup besar. Oke. Ada tambahan Mas? Udah Mas. Cukup ya. Baik Mas Imam, next time kalau ada cerita lagi boleh bergabung lagi ya di Nightmare on the Animal. Iya Mas, makasih Mas. Malam.